yang gua gandeng gitu besar sekali. Itu kan sudah nggak ada tempat lagi kan. Bisa masuk tengah-tengahnya celahnya itu mobil sedan putih. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Mungkin dia sedang text message, lalu ketika dia angkat kepala, udah pantat truk, dia kaget, dia buang, dia jelek di antara truk dengan saya itu. Dan dia keserempet truk, oleng begitu, dan berantakan, bumpernya lepas dan sebagainya. Jadi nyaris hantam mobil kami. Itu pun keadaan nyaris, lalu perasaan, aduh begini kan. Kalau enggak, saya kan mesti. Saudara, kita diluputkan dari neraka jauh lebih hebat dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita harus selalu bersyukur. Tidak boleh lupa, aku ini adalah anak-anak jahanam, pernah menjadi anak-anak neraka. Paulus dalam surat Efesus mengatakan, kamu dahulu pada waktu kamu masih jauh dari Kristus, kamu adalah anak-anak kebinasaan. Tidak boleh lupa itu. Mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau ada neraka dan ada surga, bagaimana kita harus hidup? Saudara, hari ini saya mau mengajarkan yang lebih baik adalah bukan takut masuk neraka, tapi lebih baik marilah kita hidup merindukan surga. Itu beda. Memang masuk neraka itu menakutkan, tapi kalau kita hidup diwarnai oleh ketakutan, takut masuk neraka, itu seperti orang secara negatif takut kena tiket, takut kena denda, takut ditangkap polisi, takut masuk penjara, ya kan? Kalau saudara lagi jalan di freeway, kalau saudara lihat speedometer, wah sudah 75, 80, lalu saudara langsung lihat apa? Spion. Lalu langsung lihat mirror, kita lihat ya ada polisinya di belakang, ya kan? Kalau nggak ada polisi, tancap terus. Kalau kita hanya takut kepada neraka, saudara, kita akan hidup dengan gaya negatif seperti itu. Kita tidak mau menderita, tapi kita tetap menyukai hal-hal yang sebetulnya bakal membuat kita menderita. Jelas itu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita merindukan surga, itu adalah sikap hidup yang positif. Kita akan melihat dunia ini dengan kacamata yang lain. Bagaimanapun dia mempesona, bagaimanapun dia indah, bagaimanapun ada iming-iming kenikmatan yang menggiurkan dan sebagainya, kita tahu semua itu fana. Kita perlu nafkah, kita perlu cukup uang, kita perlu rumah, kita perlu mobil. Ya, semua itu perlu. Tetapi kita tidak tergila-gila kepada soal-soal itu, karena itu semua cuma sementara saja. Marilah kita belajar hidup cukup, mencukupkan diri. Jangan seperti orang yang serakah, seperti penguasa-penguasa yang tidak kunjung puas. Kita cukup, mengerti bagaimana hidup cukup. Berulang-ulang Tuhan mengatakan, hiduplah belajar mencukupkan dirimu. Jangan kamu menjadi hamba uang. Kalau kita ingat surga, kita tahu itu. Anak-anak muda yang sekolah, menuntut ilmu. Mengapa kamu menuntut ilmu? Itu semua perlu, tapi semua itu untuk kebutuhan yang secukupnya. Bukan mempunyai dream. Bagaimana aku bisa hidup mewah di dunia ini. Mewah apapun seperti orang kaya berjubah ungu ini. Semua itu akan berakhir. Dan kalau tidak ada persiapan, semua itu akan menjadi malapetaka yang mencelakakan. Di dalam alam sengsara itu, Tuhan memberitahukan semua jati diri tetap sama. Lazarus adalah Lazarus, orang kaya itu adalah tetap orang kaya itu. Memori tetap ada, hati nurani tetap berbunyi. Itulah sebabnya orang yang masuk ke dalam sengsara neraka sangat mengalami penderitaan, karena hati nurani dan memori itu tinggal segar, tubuhnya melayu ketika meninggal dunia, tetapi memori dan hati nurani itu tetap fresh. Waktu dia meninggal dunia secara fisik, mungkin dia mengalami Alzheimer,
Tetapi ketika dia masuk ke dalam kekekalan, semua itu menjadi segar, terang semuanya. Detail-detail, semuanya jelas. Dan orang kaya itu mulai melihat kembali, putar film itu, dikilas balik, diputar. Bagaimanakah dia hidup selama itu. Dia melihat pesta-pestanya. Dia melihat Lazarus yang terbaring di depan pintunya. Semua itu jelas, saudara-saudara. Dia ingat, dia pergi ke rumah sembahyang. Dia ingat, Rabi membuka kitab Perjanjian Lama. Dia mendengar khotbah. Dia ingat semua itu. Dan bagaimana dia meresponi itu, semua dia tahu, saudara-saudara. Dan hati nuraninya berbunyi kembali. Cuma membangkitkan penyesalan. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Mending kalau nasi menjadi bubur, tinggal kita bikin bubur ayam, bukan? Tapi kalau bubur sudah menjadi air, buat apa lagi semuanya? Semuanya sudah sia-sia dan tidak mungkin diubah kembali. Itulah penderitaan yang paling parah. Marilah kita menyiapkan kehidupan kita. Waktu di dalam dunia ini, ingat semua fana. Rindukanlah surga. Lalu orang kaya itu berkata, Bapak Abraham, kalau Lazarus nggak bisa bawakan aku setetes air, suruhlah dia ke rumah Bapak. Sebab di rumah Bapakku masih ada 5 saudaraku laki-laki yang sama bejatnya, sama foya-foyanya seperti aku. Supaya Lazarus memperingatkan mereka, bertobatlah. Supaya mereka jangan masuk ke dalam api sengsara ini seperti aku. Sudahlah, biar aku sendiri di sini. Abraham bilang, tidak bisa. Sebab yang di sini tidak akan pergi ke dalam dunia. Dan mereka punya apa, saudara? Punya kitab Taurat, punya kitab nabi-nabi. Kitab Taurat, Perjanjian Lama. Itu sudah cukup buat mereka. Kalau mereka dengar dan patuhi, mereka tidak akan ke sini. Demikian kata Abraham. Tapi orang kaya itu bilang, tidak. Kalau mereka lihat, Lazarus sudah mati, kok bisa bangkit kembali? Ini mujizat luar biasa. Tentu mereka percaya. Tuhan bilang, kalau firman tidak mau mereka terima, meskipun orang mati bangkit kembali, itu juga tidak akan berguna apa-apa. Perhatikan itu. Kadang-kadang ada orang berkata, saya nggak suka dah kesana. Kenapa? Khotbahnya ngantuk. Mau kemana? Mau ke tempat yang banyak mujizat, banyak kesaksian. Ya, orang itu panggi tangan geblak. Orang itu panggi tangan tertawa terbahak-bahak. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Wah, itu mujizat luar biasa. Orang yang miskin dapat lotre, orang miskin jadi kaya raya. Aku suka tempat seperti itu. Oh, Tuhan bilang, kau dengar firman, tidak bisa hati tergugah, meskipun ada mujizat apapun, hati itu tetap bantu, tetap keras. Ada waktunya dia kembali lagi seperti babi, kembali ke dalam kubangan, suka berkubang dalam lumpur yang najis. Tuhan Yesus omong ini bukan tanpa dasar. Saudara ingat ketika dia membangkitkan Lazarus yang lain? Ingat? Lazarus saudara Maria dan Marta sudah mati 4 hari. Tuhan katakan, no, dia gak mati, dia cuma tidur. Kalau Tuhan berkata, Lazarus bangkitlah, keluar mereka. Lazarus keluar. Tuhan mengenal nama kita masing-masing miliknya. Jadi Tuhan nggak panggil sembarang, hai yang dalam kubur, bangkitlah. Kalau panggil bilang seperti itu, yang keluar siapa? Semua. No, Tuhan tahu. Dia kenal miliknya. Dia panggil Lazarus. Lazarus keluar. Orang semua gempar. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah orang Farisi jadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kebangkitan Lazarus? No, saudara baca di Yohanes pasal 11 dan pasal 12. Ketika orang Farisi lihat banyak orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus gara-gara Lazarus dibangkitkan, mereka bilang apa? Marilah kita bunuh Lazarus dan juga Yesus. Sebab gara-gara Lazarus banyak orang ikut Yesus, tidak ikut kami. Saudara lihat, meskipun ada orang dibangkitkan, hati tetap keras membantu. Percuma. Kalau saudara dan saya merindukan surga, kita sudah tahu ada neraka dan surga, mulai hari ini marilah kita menambahkan kerinduan kita akan firman Tuhan.
sebelum terlambat. Orang kaya itu berkata, utuslah Lazarus. Kalau Lazarus datang, mereka untuk bertobat. Sebetulnya itu adalah alibinya. Dia masih tidak terima mengapa dia ada di dalam neraka. Saudara tahu, mengerti tidak? Itu maksud dia. Dia masih berkata menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa dulu Engkau tidak kirim orang dengan ajaib korbannya yang segar dong, jangan yang ngantuk-ngantuk, yang membosankan. Berikan mujizat-mujizat dong. Kalau ada pada waktu itu, aku kan gak kesini, aku akan terima Engkau. No way, kata Tuhan. Kalau kau tidak mau berikan perhatian kepada firman, apapun tidak akan menjadi obat untuk kamu. Jadi yang saya mau garis bawahi, bangkitkanlah kerinduan saudara akan firman. Ketika saya mendapat pencerahan untuk khotbah hari ini, hati saya berat di depan Tuhan. Saya memprihatinkan kerohanian orang-orang Kristen pada umumnya, dan juga kerohanian jemaat Kristus Community. Dengan apakah? Dengan cara apakah? Dengan kalimat apakah? Dengan khotbah apakah? Saudara akan menjadi lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Harus dengan cara apakah? Saudara diajar. Haruskah dengan lembut? Atau haruskah dengan keras? Kadang-kadang ada yang berkata, Panji kalau khotbah itu suka nyindir. Lah, kalau nggak disindir, harus dengan apa? Harus dengan terus terang? Saudara mau saya sebut nama saudara? Terus dengan apa? Apakah Tuhan Yesus menyindir orang? Saudara baca Lukas 16 sebelum ayat-ayat ini. Tuhan berkhotbah, lalu orang-orang Farisi nggak senang. Karena apa? Karena mereka adalah hamba-hamba uang. Jadi Tuhan Yesus khotbahnya nyindir tidak? Nyindir tidak? Nyindir. Sampai si Farisi itu berasa. Ya. Apakah Tuhan Yesus maksud itu untuk mempermalukan mereka? Bukan, supaya mereka sadar dan bertobat. Jadi waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya berdoa, Tuhan, ini jemaat Kristus Community mesti diapakan Tuhan. Saya bilang, datanglah dengan bersemangat. Datangnya lenggang kangkung terus. Sudah tahun yang ke-7 ini, tetap lenggang kangkung. Apakah ini karena banyak orang Jakarta? Enggak, ini banyak orang Surabaya. Tapi ternyata Surabaya juga lenggang kangkung. Jadi mesti diapakan ini Tuhan. Bagaimana saudara-saudara? Saya berkorban untuk kerohanian saudara-saudara. Tuhan memberikan pencerahan. Ada neraka, ada surga. Saudara mau hidup bagaimana sekarang? Mau tunggu sampai kapan? Marilah kita membangkitkan kerinduan kita akan surga. Kalau ada tawaran-tawaran, sampai kita harus memilih antara hal rohani atau kenikmatan duniawi, saudara hari ini mesti sudah tahu pilih yang mana. Rindukanlah surga. Kita sudah mendengar khotbah, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Bagaimana kita menerjemahkan dan melaksanakan firman Tuhan? Bagaimana kerinduan kita untuk kebaktian? Bagaimana kita melatih diri kita untuk menyukai komunitas orang percaya? Hidup dalam kasih persaudaraan, dalam Christian brotherhood. Sebab saudara-saudara, nanti kita akan bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman di sorga. Orang kaya ini, apa sih dosanya sampai dia masuk neraka, saudara-saudara? Apa? Dia orang kaya, berjubah ungu setiap hari, pesta makan-makan setiap hari. Salahnya apa? Dia memang bisa beli jubah ungu? Apa salahnya? Apa dosanya? Kalau hari ini saudara bisa pakai pakaian-pakaian yang mahal, pakai semua perangkat-perangkat yang mahal, saudara beli sendiri dengan uang berkat Tuhan, apa salahnya? Apa itu dosa? Orang kaya ini tidak melakukan, tidak ada catatan apapun mengenai kejahatannya. Dia tidak menipu orang, dia tidak makan duit orang, dia tidak merampas tanah orang, dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak mabuk-mabukan. Tidak dicatat hal itu. Dia berpesta orang mungkin dalam secukupnya juga, tidak mabuk-mabukan seperti yang ditulis. Apa dosanya? Dosanya itu hidup hanya untuk diri sendiri. Selfish.
egois. Lazarus seperti itu. Dia tidak taruh perhatian, tidak peduli apa-apa. Apakah itu praktis, saudara-saudara? Hari ini manusia-manusia juga banyak hidup egois. Tidak jauh-jauh, di lingkungan terdekat kita ada orang-orang yang susah pun, apa kita peduli? Kita hidup untuk siapa? Selain untuk diri sendiri, aku hidup untuk keluarga aku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anak-anakku, untuk hari depan keluargaku. Itu tetap selfish. Tuhan Yesus berkata, di sorga tidak lagi ada orang yang kawin dan dikawinkan. Apa artinya? Di sorga yang ada komunitas brotherhood, persaudaraan, orang-orang seiman. Jelas, saudara? Orang-orang yang masuk ke sana bukan orang-orang yang selfish, yang hanya hidup untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Sebab di sana tidak akan ada lagi sangat keluarga kita. Dalam artian, aku ada di sana bukan lagi ketemu Bu Ratna. Hei, itu istriku. Udah berdua-duaan aja lah kita. Ketemu anak saya. Aduh, anakku ketemu lagi. Yuk, hari ini, besok kita Liberty mau kemana nih? Kalau kita bertiga aja Liberty di surga, begitu? Sudah tidak ada. Hubungan-hubungan kekeluargaan itu hanya untuk di dalam dunia. Di surga kita semua adalah bersaudara. Kalau tidak mau belajar latihan dari sekarang, mau sampai kapan? Saya kemana-mana, pergi ke gereja-gereja besar. Begitu semangat mereka menyembah Tuhan, nyanyi seperti orang-orang suci semuanya. Tapi begitu keluar dari gereja, tidak ada satupun yang lain peduli dengan yang lain, kecuali dengan teman-temannya itu juga. Peluk-pelukan, tapi kepada orang yang tidak kenal, mau masuk ke ruang kebaktian dari Jakarta, naik lift, penuh sesak dalam lift, semuanya seperti orang dalam bus kota. Nggak ada yang bilang, saya heran sekali, nggak ada yang say hi ke sebelahnya selamat pagi kayak apa selamat hari Minggu, ya, no. Saya heran orang, mereka begitu bersemangat berbakti, tapi membawa dirinya sendiri. Seperti orang pergi ke stadion, seperti orang pergi ke bioskop. Itu bukan orang Kristen. Saya bisa membuat tesis untuk soal ini, saudara-saudara. Orang Kristen yang sejati, anak-anak Allah. Kita tuh ramah. Ada gereja-gereja lagi, di dalam liturginya ada waktu untuk, marilah sekarang saat untuk berjabat tangan. Loh, kalau nggak dikasih kesempatan berjabat tangan, memang nggak berjabat tangan. Atau kalau berjabat tangan di luar kesempatan itu memangnya haram. Tapi kalau begitu baru ketemu, saya kayak gitu, tunggu dong nanti. Ada waktu liturgi berjabat tangan. Loh, aneh sekali saudara-saudara. Saya tidak akan mau dan tidak akan pernah di dalam liturgi jemaat yang saya pimpin ada kesempatan untuk berjabat tangan. Saya mau waktu saudara datang, saudara berjabat tangan dengan setiap orang yang saudara temukan. Bukan cuma dengan teman saudara yang itu saja. Bahkan kalau saudara keluar ruang kebaktian, keluar gereja, di sana ada gereja misalnya, mereka juga keluar jam kebaktian di jalan. Why not saudara say hi kepada mereka? Oke, say hi. Orang-orang di kemiliteran, kalau angkatan darat bertemu dengan angkatan udara, apakah mereka saling cuek? Perlu belajar perhatikan. Mereka memberikan salut, sebab mereka dalam satu koros besar. Kita adalah prajurit-prajurit kerajaan surga. Mengapa kita tidak saling peduli kepada anggota gereja lain? Ini aneh semuanya. Kalau kita mengerti kebenaran mengenai surga, kita tahu mulai dari sekarang di dalam wujud kerinduan kita pada surga, kita pun menjalin hubungan-hubungan horizontal kekeluargaan kita. Ya. Saya nggak tahu apakah lain kali masih saya harus ulang lagi ajar-ajar seperti ini. Saya nggak tahu untuk sebenarnya cara apa diajar. Tapi saya mengharap waktu kita mengerti tentang surga, merindukan surga, kita belajar hidup dengan baik. Ada kesempatan waktu potluck. Apa itu potluck? Kita saling berbagi
semua bawa masing-masing. Namanya potluck, semua bawa masing-masing bawa, supaya kita berbagi, belajar berbagi. Kalau nggak di sini belajar berbagi, bagaimana kita bisa berbagi di sana? Yang lebih celaka lagi kalau ada di dalam gereja, orang nggak cocok dengan si ini, dengan si itu, lalu saling minggir satu dengan yang lain. Ada yang tidak datang lagi, mengapa? Aku nggak cocok sih, aku cekcok dengan dia. Dan kalau dia masuk dari pintu sini, aku keluar dari pintu sana. Nanti di surga, kalau aku ketemu dia, aku mau keluar aja, mau tinggal di emper surga. Nggak ada emper surga. Di luar surga yang ada apa, saudara? Kalau musuhmu ada di surga, apakah engkau masuk dalam neraka? Ada lagi yang berkata begini, saudara-saudara, ya Pak Hengki, kalau ternyata neraka dan surga nggak ada, gimana? So what? Nothing to lose. Kalau misalnya, jikalau andai kata betul surga dan neraka nggak ada, misalnya ada orang yang mengajar berdasarkan Alkitab, dia khotbah dengan sangat jelas sekali, misalnya, lalu ternyata saudara begitu yakin nggak ada surga dan neraka, memangnya saudara mau hidup bagaimana? Mau pergi foya-foya? Mau pergi setiap hari ke Las Vegas berjudi di sana puas-puas? Mau pergi ke bordil melacur semua puas-puas? Sampai saudara kena penyakit kotor? Saudara mau hidup berantakan sampai keluarga saudara amburadul nggak karu-karuan? No way, bukan. Tetapi orang yang mengerti mengenai neraka dan surga, dan orang-orang yang merindukan surga, mereka akan hidup dengan nilai-nilai yang in case ternyata neraka dan surga nggak ada, tetap nothing to lose. Amin, saudara-saudara. Saudara akan mendapatkan nilai-nilai hidup yang bermutu. Keluarga saudara menjadi keluarga yang bahagia. Hidup suami istri menjadi rukun. Saudara menjadi orang yang bijaksana, mengatur dan mengisi kehidupan, tidak sia-sia. So apanya yang rugi? Lebih-lebih karena neraka dan surga memang sungguh ada dan pasti ada, dan satu hari setiap orang pasti akan masuk ke salah satunya. So bagaimana kita harusnya hidup hari ini? Kiranya Tuhan menerjemahkan firman. Masih begitu banyak hal yang harus diajarkan, tapi kesempatan dan waktu saya harus berhenti di sini. Tapi kiranya saudara menangkap inti hari ini. Neraka ada, itu nyata. Surga ada, dan itu nyata. Saudara mau pilih yang mana? Yang Tuhan memberkati firman-Nya, dan kita menjadi umat yang bertumbuh lebih baik, lebih besar, Sitius.